Nah, ini untuk plant yang kedua atau tanaman yang kedua, ini memang kondisinya sangat parah ya. Ini akarnya habis, pada busuk semua. Kemudian ini ada gejala-gejala sudah mengenai batang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Nafisa Nursari. Gimana kabarnya hari ini sahabat Nafisa Nursari? Semoga selalu dalam keberkahan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nafisa Nursari, sudahkah Anda menjemur aglonema Anda hari ini? Tapi jangan sampai kebablasan ya. Nah, ini milik saya ini saya jemur dengan sinar matahari pagi ya. Sekarang ini sekitar jam 8 lebih sedikit, masih aman lah untuk aglonema ya. Ini memang dia kalau pagi kena sinar, dan kalau siang hari matahari terik itu dia terkena shading atau bayangan atau paranet. Sahabat Nafisa Nursari, hari ini saya akan berbagi tips tentang perawatan aglonema ya, khususnya aglonema yang mengalami stagnasi atau mandek atau enggak mau berkembang. Nah, mungkin dari sahabat Nafisa Nursari ada yang memiliki kasus yang sama ya. Oke, langsung saja kita studi kasusnya, kita lihat contohnya. Saya carikan sampelnya ya. Bukan berarti saya yang sering membuat video aglonema tidak memiliki aglonema yang stuck atau aglonema yang mandek atau aglonema yang enggak mau modot seperti itu ya, karena memang ada saja kendalanya ya. Nah sahabat, ini insya Allah agak bermasalah ya. Ada dua plant ini yang akan saya coba bongkar. Jadi ciri-cirinya ini yang lebih kelihatan ya. Ciri-cirinya itu daun pupusnya, daun baru itu semakin mengecil ya. Kemudian dia nggak nambah-nambah daun, sudah lama nggak nambah daun. Terus istilahnya meskipun kita siram, kita pupuk, kita semprot vitamin, namun hasilnya nggak bisa kelihatan ya. Nah, ini sampel yang kedua, cuma ini mungkin kondisinya nggak separah yang barusan ya. Kalau yang ini hot lady daun 5. Oke, akan kita bongkar satu persatu ya sampel yang akan kita buat praktek hari ini. Nah, kenapa saya bilang tadi stuck ya? Ternyata nah ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini akarnya nggak ada akar baru sama sekali. Nah, ini akarnya seperti ini. Banyak yang busuk. Nah, banyak yang busuk. Meskipun saya lihat media tanamnya tadi basah sih, tapi nggak terlalu lembab-lembab amat ya. Red cherry kalau nggak salah ini istilahnya, namanya ya, ID-nya. Apa sih yang menyebabkan hal semacam ini, istilahnya kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, berdasarkan pengalaman saya, ini sebenarnya dia sudah terinfeksi bakteri ya. Terinfeksi bakteri yang namanya bakteri merah. Nah, bakteri ini awalnya menyerang di jaringan akar ya. Rambut-rambut akar itu akan ditandai dengan warna coklat. Kemudian kalau sudah menjalar ke batang itu lebih parah lagi. Kalau ini kayaknya masih aman ya. Nah, bagaimana untuk mencegah agar bakteri ini nggak sampai mengenai aglonema kita? Nah, salah satunya jangan sampai overwatering. Nah, ini studi kasus yang kedua atau plan yang kedua ya, kita bongkar medianya. Nah, saya bilang apa tadi ya? Ini sangat parah ya. Parahnya apa? Akarnya habis. Akar yang tersisa pun juga ini sisa-sisa busukan ya. Oke, akan coba saya bersihkan dulu plannya ini. Nanti biar kelihatan. Nah, ini sudah saya bersihkan. Jadi diagnosanya seperti ini sahabat ya. Untuk yang red cherry ini
ini masih ada ya tanda-tanda kehidupan akarnya ya, makanya dia nggak loyo-loyo amat, nggak sampai parah, dan daunnya pun pucuknya itu mengecilnya nggak beda jauh dengan daun-daun sebelumnya. Nah ini kalau misalkan penanganannya bagaimana? Penanganannya ini bisa langsung ditanam lagi, carikan media yang steril, itu insya Allah masih aman karena dia masih ada tanda-tanda muncul akar baru ini ya. Nah ini untuk plant yang kedua atau tanaman yang kedua ini memang kondisinya sangat parah ya. Ini akarnya habis, pada busuk semua. Kemudian ini ada gejala-gejala sudah mengenai batang ya untuk bakterinya ini. Nah ini untuk solusinya ini akan diselamatkan agak ekstrim ya. Jadi tanaman ini akan saya potong di sini karena saya lihat di sini sudah ada infeksi ya. Oke, kita cek aja ya. Kita cek aja, coba kita potong. Karena untuk kasus seperti ini kalau memang istilahnya bakterinya itu terus merembet, itu bisa menyebabkan kematian. Namun jika penanganan kita itu pas dan istilahnya belum terlalu parah, itu kita masih punya harapan besar. Nah ini coba akan saya potong di sini. Potong di sini, nanti bonggol akan saya tanam sendiri, dan pucuknya itu akan saya tanam tanpa akar ya, pakai floral foam seperti yang sering saya videokan ya. Oke, coba saya potong di bagian sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kondisinya insya Allah sudah bagus, nggak terinfeksi bakteri. Coba kita lihat bonggol yang tadi ya. Nah, ini ada gejala infeksi bakteri di sini. Coba akan saya potong. Nah, ini dia. Semoga kelihatan ya. Ini warnanya merah, spot-spot merah, bercak-bercak merah ya. Saya potong lagi. Nah, ini malah lebih merah lagi ini ya. Nah, yang bagian ini coklat kemerahan, ini malah istilahnya terluka. Kita potong lagi, semoga masih ada yang bersih. Ini sudah potongan yang ketiga ya, masih ada terlihat ini spot-spot merah kecil-kecil. Coba kita potong lagi. Ini juga masih ada spot-spot merah, namun ini istilahnya saya kalau misalkan dihabiskan kemungkinan habis ini ya. Namun saya berspekulasi ini akan tetap saya tanam pakai media pasir malang ya, yang mungkin yang lebih steril. Kemudian pucuknya tadi akan saya tanam pakai floral foam. Sebenarnya ini harapannya di bawah 50% ya untuk bisa tumbuh lagi, karena dia udah tanpa akar, batangnya sudah kelihatan terinfeksi bakteri merah, jadi persentase kemungkinan hidupnya kalau saya pikir di bawah 50%. Namun dia masih ada harapan. Ini calon-calon nggak tahu ya, ini calon akar atau calon mata tunas ya. Kita coba aja ya tanam di media pasir malang. Saya pakai media baru yang saya sterilkan. Maksudnya steril gimana? Ini saya medianya fermentasi pakai ini ya, sudah sahabat Nafisa Nursery. Saya fermentasinya pakai ini Trichoderma. Ini biofungisida tanaman, biofertilizer dan biodecomposer. Ini manfaatnya sangat banyak sekali ya. Pertama, dia bisa mendekomposisi media tanam kita yang belum matang ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai biofungisida karena dia berisi jamur-jamur yang menguntungkan bagi tanaman. Kemudian juga tergolong biofertilizer dan biodecomposer. Itu manfaatnya banyak sekali. Harganya berapa? Ini harganya 150 per 1 kg. Bagi Anda yang ingin mendapatkan produk ini bisa menghubungi Nafisa Nursery. Nggak harus 1 kilo ya, minimal
250 gram ya. Nanti akan saya bahas tersendiri ya proses penambahan trichoderma ini pada media tanam, karena saya sudah membuktikan dan bagi tanaman-tanaman yang baru pindah tanam, baru transplant, itu hasilnya luar biasa ya. Nah, ini untuk plant yang pertama yang red cherry tadi langsung kita tanam saja ya, karena dia masih cukup sehat dan masih ada tanda-tanda tumbuhnya akar baru. Ini media baru yang sudah difermentasi pakai trichoderma. Nah, untuk kasus plant yang kedua itu karena nggak ada akar ya, jadi saya selalu menyarankan itu untuk penanaman tanpa akar itu pakai Floralfoam ini ya. Oke, langsung saya tancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Tinggal kita taruh di gelas aqua yang diisi penuh oleh ini pasir Malang ya. Nah, seperti ini. Tinggal diisi air maksimal sepertiga bagian daripada tinggi gelas air mineral ini ya. Nah, apa bisa hidup, apa bisa tumbuh karena tanpa akar ya, dan medianya ini media yang istilahnya seumpama orang makan tuh nggak ada nutrisinya sama sekali. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini green compacta ya, kemarin juga sudah saya videokan ini hasilnya. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana nanti hasilnya kalau sudah tumbuh setelah 2 bulan lebih pakai styrofoam. Jadi hasilnya seperti ini ya sahabat. Nah, ini bukan settingan, karena ini akar yang menembus daripada Floralfoam ya. Ini awalnya dulu juga kena spot merah, namun alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Oke, ini benar-benar akar dan tanpa settingan. Gimana caranya menancapkan akar untuk tembus ke Floralfoam kalau mau settingan ya. Nah, ini hasilnya lebih dari 2 bulan seperti ini ya. Nah, Floralfoam ini bagusnya dibuang atau dibiarkan saja? Saya kira ini nggak akan mengganggu ke pertumbuhan daripada tanaman aglonema kita ya ketika ini, meskipun istilahnya nggak usah dibuang karena ini cukup empuk. Kalaupun istilahnya batangnya mau membesar pun juga dia masih bisa ditekan oleh pertumbuhan batang. Kalaupun mau dibuang ya oke-oke saja saya pikir ya. Ini memang sengaja nggak saya buang karena untuk contoh atau untuk kalau yang penasaran hasilnya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk tadi ada yang bonggol yang sudah saya cacah dan itu nggak ada akarnya dan gejala spot merahnya sudah merajalela, namun ada tanda-tanda dia mau muncul tunas ya. Putih-putih ini nggak tahu tunas atau akar ya. Yang jelas ini putih-putihnya ada 1, 2, 3, sekitar 3 ya. Nah, ini akan coba saya tanam pakai media pasir Malang saja. Jadi ini gelas air mineral yang kecil ya. Ini kalau yang khusus yang metode ini saya belum pernah mencoba. Jadi ini hanya spekulasi aja ya. Kalau tumbuh ya alhamdulillah, namun secara persentase harapannya saya kira di bawah 50% ya, karena kecil sekali tanda-tanda kehidupannya dan serangan penyakit daripada bakteri merahnya itu cukup lumayan parah. Nah, ini tinggal ditambahkan air maksimal setengah ya mungkin ya, kalau misalkan habis diisi lagi seperti itu. Dan ini tadi yang red cherry ya sudah saya pindah, tinggal di finishing aja ini potnya biar nggak belepotan. Oke, mungkin itu tadi sekedar sharing
tentang cara menangani aglonema yang stagnasi atau mandek atau enggak mau tumbuh, enggak mau keluar daun, tiba-tiba layu. Jadi saran saya kalau aglonema sahabat Nabi Sanusari ada yang bergejala seperti itu, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan tadi bisa dilakukan ya. Dan alhamdulillah selama ini hasilnya cukup memuaskan. Intinya jangan takut untuk mencabut tanaman Anda kalau memang ada gejala-gejala tanaman kurang sehat, karena semakin cepat kita mencabutnya dan mengetahui gejalanya itu disebabkan oleh apa, otomatis solusi yang akan kita lakukan itu juga lebih cepat untuk bisa diterapkan pada aglonema yang sedang sakit. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.